Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 yang membahas mengenai persamaan garis lurus. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nantinya kalian mampu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Nah, selanjutnya melalui soal-soal kontekstual, kalian mampu menyelesaikannya dengan tepat. Nah, sebelum itu, mari kita ingat kembali materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, ingat kita kemarin mempelajari bagaimana menggambarkan grafik fungsi. Masih ingat ya? Apa-apa saja langkah-langkah gambarkan grafik fungsi. Nah, yang pertama adalah kita membuat tabel fungsinya dulu. Yang kemudian dilanjutkan dengan menggambar titik-titik koordinat sesuai data yang kita temukan pada tabel yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian kita menggambarkan garis lurus yang melalui titik koordinat yang sudah kita buat. Nah, kita masuk ke persamaan garis lurus. Nah, apa sih itu Pak persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus itu adalah perbandingan antara selisih koordinat Y dan koordinat X antara dua titik pada garis lurus tersebut ya. Nah, berarti nanti akan ada garis lurus. Nah, garis lurus itu nanti mempunyai persamaan ya. Persamaannya apa? Nah, bentuk umum persamaannya biasanya yang pertama adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. X dan Y itu adalah koordinat X dan koordinat Y-nya nanti ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk umum yang lain yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini persamaan yang melibatkan gradien nantinya akan dipelajari ya. Nah, kalau kalian masih mengingat bagaimana gambar grafik fungsi itu ya, grafik fungsi linear ya, khususnya linear, dia berbentuk garis lurus ya. Nah, begitupun persamaan garis lurus, namanya saja sudah garis lurus. Persamaan garis lurus jika kita representasikan ke sistem koordinat Cartesius, dia itu berbentuk garis lurus juga. Nah, coba kita lihat grafik di sebelah kiri ini. Persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 3X ditambah 6, dia memiliki gambar garis lurusnya seperti ini ya. Nah, garis yang berwarna biru. Nah, materi kita hari ini bagaimana caranya menentukan titik potong persamaan garis lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat, kita analisis garis biru ini. Apakah garis biru ini berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y atau kedua-duanya ya? Nah, dua garis ya, ingat ya. Ini teorinya, dua garis bila berpotongan, dia berpotongan tepat di satu titik ya. Bila dua garis berpotongan, dia berpotongan di satu titik, itu udah pasti ya, diingat. Nah, garis biru ini apakah berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X? Ya, dia berpotongan ya. Nah, garis biru berpotongan dengan sumbu Y di titik. Nah, kita lihat dia berpotongan di sini ya, di titik 0,6 koordinat titiknya. Koordinat titiknya 0,6. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Apakah dia berpotongan dengan sumbu X maksudnya? Nah, dia berpotongan dengan sumbu X. Nah, di titik potongnya di sini ya. Nah, koordinatnya adalah 2,0 ya. Titiknya ini koordinatnya 2,0. Nah, kemudian kita lihat grafik di sebelah kiri kanan ya. Nah, dia berpotongan juga. Nah, dilihat persamaan garis lurus Y sama dengan 4X dikurang 5. Nah, dia berpotongan, bisa kita lihat ya jelas dari grafik, dia berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, di titik, nah masalahnya di sini kita tidak bisa mengetahui titik koordinatnya dengan hanya melihat grafik. Karena kadang-kadang dia berpotongan tidak tepat di bilangan bulat ya, bilangan bulat. Dia berpotongan mungkin di bilangan desimal. Ini 1, berapa kita tidak bisa menebak-nebak ya. Nah, tapi di sumbu Y, nah di sumbu Y masih bisa kita lihat di sini dia berpotongan di koordinat, titik koordinatnya berapa? 0,6
negatif 5 ya. Nah, coba kita lagi. Nah, coba kita lihat grafik di sebelah kiri. Nah, di sini persamaan garis lurusnya adalah X sama dengan negatif 4. Nah, kok kenapa nggak ada Y-nya, Pak? Komponen Y-nya. Nah, karena alasannya adalah coba kita lihat persamaan umumnya itu adalah AX ditambah BY ya, ditambah C sama dengan 0. Nah, B itu sebagai koefisien Y ya. Y itu kan variabel. Nah, B-nya itu koefisien suatu bilangan ya. Nah, di sini kasusnya Y-nya itu nggak ada bukan karena tidak kita masukkan Y-nya ya, akan tetapi karena koefisien dari Y-nya itu adalah 0 ya. 0 dikali Y itu sama dengan 0. Apapun dikali 0 dia adalah 0. Akibatnya tidak ada. Nah, tersisa X sama dengan negatif 4. Nah, koefisien dari X-nya 1 sebagai A dan C-nya adalah 4. Nah, kita sesuaikan bentuknya maka C-nya adalah 4 bukan negatif 4 ya. Nah, di sini kalau kita gambarkan grafiknya maka bentuknya seperti ini. Berapapun Y-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, maka dia posisinya tetap, posisi komponen X-nya itu tetap di negatif 4. Nah, lihat grafiknya ini ya. Nah, akibatnya jika suatu persamaan itu dia tidak memiliki Y, variabel Y atau komponen Y di dalam persamaannya, maka dia itu akan sejajar dengan sumbu Y. Tidak memiliki komponennya, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, tinggal posisinya nanti di mana. Dia memotong sumbu X di posisi yang mana ya. Nah, di sini dia memotong sumbu X di titik koordinat negatif 4,0. Oke, negatif 4,0. Nah, kita lihat grafik sebelah kanan. Nah, di sini persamaannya adalah Y sama dengan 3. Oke, nah sama ya kasusnya. Karena tidak ada komponen X atau variabel X-nya, bukan karena tidak ada, karena koefisien dari variabel X-nya itu 0, maka dia sebaliknya akan sejajar dengan sumbu X ya. Tapi dia bertahan di posisi Y sama dengan 3 ya, garis lurusnya ini sejajar ya, sejajar dengan sumbu X. Berpotongan di titik potong, koordinatnya adalah 0,3. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya di sini garis lurus itu dia bisa berpotongan baik dengan kedua garis sumbu ataupun dengan salah satunya saja. Nah, seperti gambar-gambar grafik yang sudah kita tayangkan tadi. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan titik potong tanpa melihat gambar grafiknya? Nah, hanya melalui persamaan garis lurusnya saja. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menentukan titik potong garis lurus terhadap garis sumbu ya, baik sumbu X dan Y. Oke, contoh. Nah, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y dari persamaan 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Kita jawab. Nah, pertama coba kita tentukan titik potong garis ini terhadap sumbu X ya. Kalau kita lihat persamaannya, ini udah pasti ya, persamaannya ini dia memiliki variabel Y dan X. Nah, otomatis dia akan memotong kedua garis sumbu. Nah, akan tetapi koordinat titik potongnya berapa ya itu ya. Nah, kita coba menentukan titik potongnya dengan sumbu X. Nah, coba setelah kita menganalisis gambar-gambar grafik tadi ya, kalau kita lihat ya, garis lurus itu ketika dia memotong sumbu X ya. Nah, memotong sumbu X otomatis ada titik potong tuh ya. Nah, titik potong itu koordinatnya bagaimana? Ada koordinat yang dapat kita pastikan di situ. Nah, ketika memotong berpotongan dengan sumbu X, otomatis koordinat Y-nya ya. Nah, Y-nya itu pasti sama dengan 0 ya. Karena garis sumbu itu dia bertemu ya, posisi asalnya itu 0 ya. Dia saling berpotongan di titik 0,0. Garis sumbu Y dan sumbu X itu dia berpotongan juga sebenarnya. Berpotongan di titik potongnya 0,0. Nah, karena garis Y 2Y sama dengan 4 tambah 8 ini, dia pasti berpotongan dengan sumbu X, otomatis ada koordinat titik potong yang dapat kita pastikan nih. Yaitu apa? Koordinat titik potong Y ya. Koordinat titik potong Y itu pasti sama dengan 0 ya.
Nah, akan tetapi X-nya ini nanti yang kita cari. X-nya ini boleh di mana saja sepanjang sumbu X. Nah, tapi Y-nya udah pasti. Y-nya itu 0 ya. Nah, maka caranya nantinya kita substitusi atau kita masukkan Y sama dengan 0 ke persamaan garis lurusnya. Nah, lihat ya, garis lurus itu pasti berpotongan. Nah, ini grafik dari persamaan garis lurus yang berbeda. Nah, dia pasti akan berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, lihat titik potongnya ini sudah bisa dipastikan untuk koordinatnya dia pasti 0. Nah, akan tetapi X-nya tidak diketahui nantinya. Itu yang kita cari. Nah, kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan. Ya. 2 dikali 0 sama dengan 4X ditambah 8. Nah, 0 sama dengan 4X tambah 8. Nah, kita isolasi X-nya sendirian. Nah, dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 8. Ya. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 4. Nah, oke. Maka didapat X sama dengan negatif 2. Nah, X-nya sudah dapat, negatif 2, Y-nya berapa? Sama dengan 0, tadi udah pasti itu karena memotong sumbu X ya. Nah, otomatis koordinat titik potongnya adalah, nah jadi koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Nah, kemudian kita coba menentukan titik potong garis persamaan garis lurus ini dengan sumbu Y. Nah, karena berpotongan dengan sumbu Y ya, otomatis sebaliknya kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis lurus. Nah, kenapa? Nah, lihat. Nah, persamaan garis lurus ini ya, dia memotong sumbu Y ya. Di sumbu Y, sepanjang sumbu Y ini, koordinat X-nya itu tetap ya, yaitu 0. Dia selalu di 0 titik potongnya, dimanapun nanti dia berpotongan, koordinat X-nya itu dia 0. Ya. Akan tetapi koordinat Y-nya itu nanti yang berbeda-beda. Oke. Nah, kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, 2Y sama dengan 4 dikali 0 ditambah 8. 2Y sama dengan 0 ditambah 8. Nah, didapat 2Y sama dengan 8. Ya. Nah, sekarang kita temukan Y-nya dengan membagi kedua ruas dengan 2. Ya. Y sama dengan 8 dibagi 2. Berapa? Y sama dengan 4. 8 dibagi 2 itu 4. Nah, Y-nya sudah kita dapat sama dengan 4. Nah, X-nya tadi berapa? X-nya sama dengan 0. Nah, otomatis, nah titik potong dari persamaan garis lurus 2Y sama dengan 4X ditambah 8 adalah, nah, 0,4. Ya, nah ini koordinat titik potongnya dengan sumbu Y. Nah, kemarin kita sudah belajar menggambarkan grafik fungsi ya. Sekarang kita belajar menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus. Nah, pada grafik fungsi kita menggambarkannya dengan menggunakan banyak titik ya. Menggambarkan garis lurus yang melalui banyak titik ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 sesuai daerah asal yang ada ya. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan banyak titik. Nah, dalam menggambarkan garis, khususnya garis lurus, apakah kita bisa menggambarkannya hanya dengan satu titik, ya, melalui satu titik? Tidak bisa ya, karena bentuknya tidak akan jelas arahnya kemana, kemiringannya kemana ya. Minimal itu ada berapa titik? Nah, 3 ya. Apakah 3 cukup? Masih berlebihan. 2 saja sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan persamaan garis lurus. Oke, nah di sini persamaan yang sama tadi ya, 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, kita sudah dapat titik potong terhadap garis sumbunya tadi. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Nah, kita gambarkan titik potong ini ya, kita gambarkan titik potong pada sistem koordinat kartesius, negatif 2,0, kemudian 0,4 ya. Nah, kemudian kita gambar garis lurus yang melalui titik potong ini ya. Nah, kita gambarkan garis lurus yang melalui titik potong ini. Nah, inilah grafik garis lurus dari persamaan 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, lebih mudah kita menggambarkan grafiknya dengan menggunakan bantuan titik potong terhadap garis sumbu. Oke. Nah, di sini ada permasalahan ya. Nah, coba kita lihat. Menurut data OPEC, nah OPEC itu adalah organisasi perminyakan dunia ya. Nah, cadangan minyak bumi sudah mulai menipis.
Para ahli geologi dan matematika memperkirakan kemungkinan cadangan minyak yang tersedia setiap tahun yang dinyatakan dengan grafik di samping. Nah, jika tren penurunan cadangan minyak bumi memenuhi persamaan Y sama dengan negatif 20X ditambah 41.400. Pada tahun keberapakah cadangan minyak bumi benar-benar habis? Nah, bagaimana kita menjawabnya ya? Nah, di sini kita punya persamaannya, kita punya grafiknya, ya. Grafiknya di sini dilihat sumbu Y mewakili banyaknya minyak per juta barel ya. Nah, sumbu X ini adalah tahun ya, tahun. Nah, oke, bagaimana? Oke, kita jawab. Nah, penyelesaian. Nah, diketahui persamaannya tadi Y sama dengan negatif 20X ditambah 41.400. Coba diingat, tahun keberapa cadangan minyak benar-benar habis. Tahun cadangan minyak bumi habis. Nah, ingat subuh X tadi itu adalah mewakili tahun ya. Nah, sedangkan subuh Y banyaknya minyak per juta barel ya. Nah, kalau habis itu kira-kira sisa berapa? Nol ya. Habis artinya nol. Artinya Y-nya itu sama dengan nol ya. 0 juta barel gitu ya. Y-nya sama dengan nol. Nah, maka kita substitusi Y sama dengan nol ke persamaan. Nah, ya. Y sama dengan nol ya. Nol sama dengan negatif 20X ditambah 41.400 ya. Nah, kita isolasi X-nya sendirian ya. Oke, 20X sama dengan 41.400. Nah, kita bagi 20 ya. 20 kedua ruas. Maka didapat X sama dengan 2070 ternyata. Nah, jadi cadangan minyak bumi akan habis di tahun 2070. Oke, siap-siap kita ya mengganti sumber energi kita menggunakan teknologi terbarukan. Oke. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Bapak. Nah, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.